Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Anak-anakku yang berbahagia, kita sampai di pelajaran terakhir di materi fikih akhlak, yaitu pelajaran ke-21 berkenaan dengan zikir setelah sholat. Ya, ini keutamanya sangat besar ya. Jadi setelah kita selesai dari sholat, jadi kita salam, jangan tergesa-gesa meninggalkan tempat sholat. Karena apa? Malaikat ya memintakan ampun, ya memohonkan rahmat kepada Allah untuk orang yang tetap duduk di tempat sholatnya. Nah, kemudian disyariatkan kita untuk membaca zikir yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan zikir-zikir ini keutamanya banyak banget ya. Di antaranya nanti kita akan sebutkan ya di bagian belakang, yaitu apa? Barang siapa membaca zikir-zikir sholat itu, zikir-zikir setelah sholat, maka akan diampuni dosa-dosanya meskipun dosa dia itu sebanyak buih di lautan. Nah, kita tahu kan buih di lautan itu banyak banget. Itu semua akan dihapus oleh Allah Ta'ala ketika seseorang membaca zikir setelah sholat 5 waktu. Nah, di sini disebutkan ya beberapa bacaan zikir. Nanti target kita di pelajaran terakhir apa? Kalian hafal dan ngerti maknanya. Nah, yang pertama, kita setelah salam mengucapkan apa? Astaghfirullah. Ya, 3 kali. Jadi astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, yang artinya apa? Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu. Ya, kemudian setelah itu membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, engkau adalah as-salam, yang selamat dari semua kejelekan, kekurangan. Engkau yang memberi keselamatan kepada seluruh makhluk. Dan dari engkau ya Allah, semua keselamatan itu. Maka sangat banyak kebaikanmu, wahai pemilik kemuliaan dan kehormatan. Kemudian setelah itu membaca Allahumma la mani alima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah apa yang telah engkau berikan, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang engkau cegah. Jadi kalau Allah sudah menghendaki memberi, tidak ada yang bisa menghalangi. Sebaliknya ketika Allah menghendaki seseorang itu tidak mendapatkan, maka tidak ada yang bisa memberinya. Ya, dan tidak bermanfaat ya kedudukan ya dzal jaddi minkal jadd ya dibandingkan kedudukanmu ya Allah. Nah, jadi kekuasaan, kedudukan, ya, kekuatan siapapun tidak akan bermanfaat dihadapkan dengan kekuasaan Allah, kedudukan Allah Ta'ala. Nah, kemudian membaca yang keempat, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah laul ni'matu walaul fadlu walaul sana'ul hasan la ilaha illallah mukhlisina laudin walau karihal kafirun. Ya, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah satu-satunya. Tidak ada sekutu baginya. Semua kekuasaan miliknya, semua pujian hanya milik Allah. Dan Dia Maha mampu atas segala sesuatu. Tidak ada perubahan, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah Ta'ala. Tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah, dan kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Semua kenikmatan hanya milik Allah, semua keutamaan hanya milik Allah Ta'ala, semua pujian yang baik hanya milik Allah Ta'ala. Maka tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah, yang kita murnikan seluruh agama untuk Allah, meskipun hal itu tidak disukai oleh orang-orang kafir. Nah, baru setelah itu kita membaca Subhanallah walhamdulillah Allahu Akbar sebanyak berapa?
33 kali. Ini bisa langsung subhanallah alhamdulillah wallahu akbar langsung 33 kali, atau subhanallah dulu 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 boleh. Setelah itu digenapkan 100 dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah, satu-satunya yang tidak ada sekutu baginya, semua kekuasaan milik Allah, segala pujian hanya milik Allah dan Dia mampu atas segala sesuatu. Nah, khusus untuk salat maghrib dan subuh, kalimat ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir dibaca 10 kali. Adapun untuk zuhur, asar dan isya cukup dibaca 1 kali. Ya. Kemudian setelah itu kalian membaca apa? Ayat kursi. Ya, membaca ayat kursi yaitu Al-Baqarah ayat 255. Ya sudah hafal semua ya insya Allah ya. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Sampai akhirnya. Kemudian membaca Al-Falaq. Ya qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian membaca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini juga khusus untuk sholat maghrib dan subuh. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ini dibaca masing-masing 3 kali. Nah, maka ini harus betul-betul dijaga ya, zikir-zikir ini ya, supaya kita mendapatkan kebaikan yang sangat luar biasa. Maka dikatakan oleh Rasul SAW, ya barang siapa membaca zikir-zikir tersebut setelah sholat wajib, maka akan diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Maka semangat. Ini zikir-zikir setelah sholat ini, ya anak-anakku yang saya muliakan, ini tidak lebih dari 5 menit. Ya, kisaran 5 sampai 7 menit lah. Selesai. Maka jangan kita tergesa-gesa. Ya, sering-seringnya kita lihat ya, orang itu datang ke masjid sudah terlambat, kemudian selesai salam langsung pergi tanpa mau berzikir. Padahal penting sekali kan di awal kita minta ampun kepada Allah Ta'ala, astagfirullah. Kenapa? Karena kita harus yakin bahwa sholat kita itu tidak sempurna. Banyak kekurangan dalam sholat-sholat kita. Maka kita minta ampun kepada Allah atas kekurangan kita dalam mengerjakan ketaatan. Jadi istighfar itu tidak hanya dari perbuatan-perbuatan jelek, perbuatan dosa dan maksiat. Tapi ketika kita selesai kita mengerjakan amal ketaatan, kita butuh istighfar. Kenapa? Karena kita yakin bahwa banyak kekurangan, banyak kesalahan, tidak sempurna ketaatan yang kita lakukan untuk Allah Ta'ala. Coba telitilah, ketika kita sholat 2 rakaat saja, apakah kita bisa khusyuk, konsentrasi penuh dari awal sampai akhir? Kita tahu bahwa kadang-kadang pikiran kita hilang, kita ingat ini, ingat itu kan. Maka di sini ditutup ya anak-anakku dengan apa? Zikir-zikir setelah sholat fardu ini. Dan juga untuk menutup kekurangan-kekurangan yang ada di dalam sholat fardu, kita juga kerjakan sholat rawatib, sholat sunnah. Karena itu akan menambal kekurangan yang terjadi pada sholat fardu. Demikian anak-anakku yang saya muliakan, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita hidayah dan taufik sehingga kita menjadi seorang muslim yang betul-betul taat beribadah hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari itu Allah jadikan untuk kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa merubah keadaan kita menjadi lebih baik. Ya, karena ilmu kalau tidak diamalkan dia akan menuntut kita nanti pada hari kiamat. Orang yang sudah berilmu tapi tidak mau mengamalkan itu masih dianggap orang yang bodoh. Sama dengan orang yang jahil. Nah, demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.